Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, beri pengetahuan dan bimbing kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada hari ini ialah menghidupi panggilan Tuhan di tengah dunia yang sibuk. Saudaraku yang dikasihi, di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan penuh dengan tuntutan, kita seringkali merasa terbebani oleh berbagai tanggung jawab. Dunia ini bergerak dengan cepat dan kita sering terjebak dalam rutinitas yang tak berkesudahan. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang kita melupakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Namun sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan bahwa hidup kita bukan hanya tentang memenuhi tuntutan duniawi, tetapi tentang menghidupi panggilan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang spesifik untuk setiap dari kita, dan Dia memanggil kita untuk menjalani hidup yang bermakna di dalamnya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai 30, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Ayat ini mengajarkan kita bahwa di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita dipanggil untuk datang kepada Yesus, mencari kelegaan dan penghiburan di dalamnya. Dia mengundang kita untuk menyerahkan beban kita kepadanya dan menemukan ketenangan yang sejati. Panggilan Tuhan dalam hidup kita seringkali bukan tentang melakukan hal-hal besar di mata dunia, tetapi tentang setia dalam hal-hal kecil dan sederhana. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Kita dipanggil untuk setia dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Kesetiaan dalam hal-hal kecil inilah yang membawa kita kepada panggilan yang lebih besar yang Tuhan telah sediakan. Menghidupi panggilan Tuhan juga berarti kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan.
Dunia ini penuh dengan godaan dan distraksi yang dapat menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, kita diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia, untuk tidak mengikuti arus dunia, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Panggilan Tuhan juga seringkali melibatkan pengorbanan. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menghidupi panggilan Tuhan bukanlah jalan yang mudah, tetapi adalah jalan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Ketika kita berani melepaskan keinginan kita dan ambisi pribadi kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menemukan kehidupan yang sejati di dalam Dia. Namun kita tidak dipanggil untuk menghidupi panggilan ini dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 kita diingatkan akan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini adalah bukti dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang selaras dengan panggilan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari setiap kesibukan kita, merenungkan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan memohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi panggilan itu. Jangan biarkan dunia ini menentukan arah hidup kita, tetapi biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, untuk menjadi saksi kasih-Nya, dan untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Marilah kita dengan rendah hati menerima panggilan ini, dan dengan setia menjalani setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita, memimpin dan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu menghidupi panggilan Tuhan di tengah dunia yang sibuk ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali.
Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar dan setia di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.